kakimu bergetar. Tanya lumayan. Alhamdulillah jumpa lagi di malam ini. Kita masih bisa bertemu, diberikan kesempatan. Kali ini kita akan menguak sebuah misteri pusaka. Nah, jadi kita mau praktek salah satu saudara kita yang belajar dari Sulawesi. Daeng ini dari Sulawesi Selatan. Kita belajar mediatoran. Itu mudah-mudahan nanti di Sulawesi Selatannya bisa untuk mempraktekannya. Karena mediatoran itu sulit, susah. Susahnya apa? Kalau di awal-awal biasanya nggak mau masuk. Itu tantangan di awal-awal. Sulit untuk masuk. Lama gitu. Nggak semudah yang dilihat di video-video. Karena kalau yang di video itu kan sudah sering, sudah sangat sering. Kalau yang baru-baru, ya namanya pemula itu tidak ada orang baru langsung hebat tuh nggak ada. Semua orang baru pasti masih meraba-raba ya. Dalam hal apapun kalau baru pasti meraba-raba dulu, belajar dulu, itu sudah pasti ya. Itu sangat wajar. Tapi biasanya kalau yang bagus dalam waktu beberapa bulan sudah ada perubahan biasanya. Yang penting semangat belajarnya. Tapi kalau Daeng ini termasuknya bagus, cepat termasuknya. Cukup berbakat kalau saya lihat Daeng ini cukup berbakat, cukup bagus dalam perkembangannya. Itu mudah-mudahan nanti di sana bisa membantu banyak orang insya Allah. Karena di sini sudah cukup bagus. Tinggal nunggu proses adaptasi di sana. Nah, nanti di sana pun sama latihan di rumah seperti ini. Coba masukin ke orang. Nanti lama-lama dia paham sendiri, makin cepat makin bagus. Jadi proses ini namanya proses pengenalan. Karena memasukkan ke mediator itu butuh rasa yang betul-betul rasa. Gitu. Nah, biasanya grogi, malu ya. Nah, grogi dan malu ini yang menjadi penghalang. Jadi kunci ilmu kesepuhan itu satu, sering dipraktekkan gitu aja. Supaya terbiasa. Sebetulnya bukan ilmu kesepuhan, ilmu apapun kalau kita sering pakai maka semakin tajam. Beda dengan gak pernah dipakai gitu. Dan sebetulnya keterampilan apapun kalau sering dikerjakan dia semakin bisa. Jadi intinya dalam belajar itu harus gigih, harus giat. Kalau gigih dan giat pasti ketemu cara-cara teknis dan lain-lain ya. Jadi siapapun Anda pasti bisa. Nah, kalau mau belajar mondok di sini usia minimal sudah keluar SMP ya. Kalau bisa sudah keluar SMP silahkan kalau mau belajar di sini. Bisa sekolah SMA di sini bisa. Gitu. Atau mau kuliah pun mungkin ada di sini juga kampus, di kabupaten sini juga ada kampus, bisa sambil kuliah, bisa sambil sekolah. Cuman sekolah kuliahnya bukan di sini ya, di tempat lain gitu. Tuh, coba di zoom. Daeng udah keluar keringat dingin tuh, udah keringetan. Capek. Kalau di awal-awal capek, tapi nanti kesananya nggak capek. Nah, intinya dalam belajar ilmu apapun kita harus semangat dan giat. Gitu. Kalau kita belajar semangat juangnya separuh-separuh, nggak akan mendapatkan ilmu yang yang sesungguhnya. Ilmu yang sesungguhnya itu yang seperti apa? Nah,
Ilmu yang sesungguhnya itu ilmu yang betul-betul kita paham. Yang kita paham tentang keilmuan tersebut. Kebanyakan orang itu nggak paham dengan baik. Contohnya, banyak orang bilang ilmu laduni itu adalah ilmu buat mentalin begitu. Padahal nggak nyambung. Ilmu laduni itu bukan ilmu bela diri. Ilmu laduni itu adalah ilmu kecerdasan IQ. Jadi belajar ilmu itu kembali kepada orangnya ya. Kalau orangnya memang berbakat bagus maka dia akan cepat bisa. Tapi kalau tidak berbakat maka butuh proses yang lama dan panjang sekali. Gitu. Jadi kembali kepada orangnya. Dalam belajar ilmu apapun ya kembali kepada manusianya. Manusianya bagus, berbakat, dia cepat bisa. Manusianya kurang berbakat maka akan lambat untuk bisa. Dan tergantung kembali kepada kegigihan. Kalau manusia itu gigih, semangat, juangnya tinggi, maka peluangnya besar untuk cepat bisa menguasai. Itu dalam ilmu apapun ya. Modalnya ya satu, semangat juangnya tinggi, pantang menyerah. Nah, itu modal utama dalam belajar. Kalau sudah malas-malasan itu nggak bakal ketemu, nggak bakal bisa. Kalau malas-malasan apalagi belajar hanya untuk koleksi ya, hanya untuk koleksi ya nggak akan ketemu. Jadi belajar ilmu itu bukan untuk koleksi, tapi untuk dipakai, diamalkan. Nah terkadang orang ketika sudah belajar ilmunya nggak dipakai, ya nggak bakal ketemu, nggak bakal ketemu penyelesaian, nggak akan ada ujung, begitu. Ya udah kita lihat mediatoran, kita cari informasi dari keris ya. Tanya-tanya. Assalamualaikum. Coba Pak dekat. Jangan takut. Dekat aja. Assalamualaikum. Tanyain. Mama apa lagi? Mana ada yang di sini? Punya namanya. Tanyain namanya. Bisa tanamannya Pak? Atau panggil apa ini? Abah atau apa? Tidak perlu tahu. Nah, kemarin di tulisnya ini ngapain? Ada apa? Kamu mau manggil? Iya Bang. Tidak ada apa-apa Bang. Kalau tidak ada apa-apa, kenapa mau manggil? Cuma pengen tahu. Cuma pengen tahu. Abah pengen tahu lagi ngapain gitu. Bisa tahu Bang? Itu yang terisi apa aja Bang? Untuk apa? Cuma pengen tahu aja. Yang tahu aja Bang. Ingin tahu, Iya Bang. tapi hatimu bergetar. Nggak apa-apa. Tanya aja. Pengen tahu aja Bang. Asalnya dari mana tadinya gitu. Tanya aja. Asal
Asal mulanya ke sini dari mana bang? Tidak pernah tahu. Yang pasti aku diam semayang di situ. Untuk maksudnya cara kerja adat gimana? Cara Heeh. kerja itu urusanku. Kalau kita ada yang tahu gimana? Kalau yang saya tahu juga Cukup panggil saja aku. Tidak perlu tahu cara kerjaku seperti apa. manggilnya Cara gimana? manggilnya gimana bang? Manggil Iya. Iya bang. Cara manggilnya gimana? tidak perlu memanggil namaku. Ya tadi bilangnya memanggil. Memanggil siapa? Minta saja bantuan. Sama yang masa gitu maksudnya. Ya, selebihnya biar aku yang melakukannya. Aku tahu maksud dan tujuanmu tanpa kamu minta padaku. Berapa yang di dalamnya ada berapa banyak? 3. Iya. Itu sama seperti ini gunanya apa masing-masing? Memiliki kekuatan masing-masing. Bisa dipanggil ke sini? Ada yang ingin tahu. Kamu ya sedang ngapain di sana? Aku sudah baca. Iya. Ini yang Sudah berapa? juga. Yang satunya kan, nah ini yang berapa? Pemimpinnya siapa? Aku Oh, pemimpinnya dialah pemimpinnya. Nah, Tetapi aku hanya memantau di luar. terus yang Aku mengikuti instruksi. oh, instruksi ketua. Apapun perintahnya akan aku jalankan. Selebihnya itu tugas temanku Di luar mana jaganya? di wilayah sini. Oh, gitu. Karena aku selalu berdampingan dengannya. Itu rumahku, itu kediamanku. Jaganya seperti apa itu? Cara jaganya? Aku mengerjakan, mengawasi apapun yang terjadi di sini. Oh, gitu. Itu tugasku, termasuk kamu dan tujuan kamu ke sini. Itu ya bang. Aku tahu. Terus yang satunya masih jaga? Apa sama? Tidak semuanya. Itu hanya dia yang mengetahui. Tugasku hanya satu, untuk menjaga apapun yang terjadi di sini. Itu tugasku untuk memberitahunya. Beritahu saja. Ya, Bukan langsung mau selebihnya eksekusi. itu temanku. Yang mau eksekusi siapa? Itu di luar pengetahuanku. Hanya dia yang tahu. Oh. Jadi Berarti kalau ada yang berbuat salah di sini, apa laporan ke? Aku yang paling depan. kalau lagi ngobatin itu di sini, apakah ada ikut berperan? Kamu tentu saja. Oke. Karena aku lebih mengetahuinya. Iya. Siapapun yang datang ke sini, itu aku sudah tahu. Maka dari itu, aku memberitahunya. Itu temperamen. Ya, jadi jangan marahin ya. Di sini kok. Aku tidak memarahi siapapun, terkecuali yang membangkang. Yang kamu tahu.
Yang di belah sana siapa? Tanya sama dia. Mau kemana ya? Itu pulang. Udah, keluar ininya aja, keluar. Jadi kita tidak perlu minta sama Abah. Kalau kita sudah berdoa, Abah tahu tidak kami berdoa. Gitu. Maksudnya apa? Tadi. Jangan aku tidak akan menyerang kamu. Hatimu diamkan, jangan bergetar. Oh iya. Biasa aja, tenang. Tidak perlu takut denganku. Aku tidak akan mencelakai yang tidak bersalah. Pernah dapat kesulitan nggak Gi? Saat mengobati orang di sini, saat membantu, Pernah. tentang apa itu Gi? Ada. Gimana? Bisa diceritakan? Yang membawa satu kerajaan penuh, yang salah satunya raja itu kekuatannya di atasku. Iya. Jadi apa yang dilakukan Abah? Aku berusaha sebisa mungkin untuk mengatasi semua masalahnya. Termasuk aku juga memanggil para bantuan para prajuritku yang di luar sana. Kalau boleh tahu, bala bantuannya ada berapa ribu itu? Kalau pas waktu kewalahan pada waktu itu? Aku tidak bisa menghitung karena terlalu banyak. Saya bertanya dengan dia. Nggak tahu aku begini. Kira-kira ada berapa triliun? Ada puluhan ribu pasukan Abah. Sudah aku jawab tadi. Terus Aki pernah apa maksudnya kan udah kalah tuh Aku prajurit. tidak bilang kalah. Oh, nggak pernah kalah ya? Aku hanya mendapati kesulitan. Aku mengatur ulang semua pasukanku. Oh, kalau udah keluarin aja coba. Kalau nggak ada pertanyaan lagi. Kalau nggak ada sok keluarin aja. Belajar keluarin. Ya caranya sama aja. Kamu yang memanggilku. Tuh. Kamu berani memanggilku, tapi kamu tidak berani berhadapan denganku. Diamkan hatimu. Tidak perlu takut dengan makhluk sepertiku. Aku juga makhluk ciptaan, sama sepertimu. Kamu juga makhluk ciptaannya. Kenapa kamu takut denganku? Bangsa jin, iblis sekalipun, semua itu ciptaannya. Jadi kamu tidak perlu takut. Grogi aja Bang. Karena Berbeda. ya dia itu malu, bukan takut sebetulnya. Karena ini kan masih pertama, baru belajar Ki. Berbeda. Rasa malu dengan rasa takut itu berbeda. Malunya sedikit, takutnya itu lebih besar. Ya udah kalau nggak percaya hadapin aja. Ini nggak bakal takut sama Ki. Ini cuman malu aja. Kalau masalah takut ya ini berani banget. Kalau nggak percaya hadapin saja. Coba berani dia sebetulnya. Udah ya Bang, balik aja kan.
kembalikan aku. Ya udah. Bisa. Suruh. Beliknya Pak. Terus kalau belum jangan ada keraguan, harus benar-benar lepas. Terus lagi dari ini itu masih kaku kayak tadi tuh. Tep. Gitu. Lepaskan aja, tarik langsung. Wah. Dikit lagi. Terus. Dikit lagi. Yang mana yang hafal suka bacakan bersuara nggak apa-apa. Bacain amalannya. Kodain amalannya yang Baca amalannya yang hafal. Yang pendek aja. bebas apa aja. Baca dulu juga bisa.